Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Kembali lagi bersama saya Margareta Valencia Bagariang dengan NIM C0E0210021 dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi. Kali ini saya akan kembali untuk melakukan presentasi yaitu yang berjudul menghitung pajak penghasilan. Langsung saja. Dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan karena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang terdapat 4 sumber daya pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang kedua penghasilan dari modal, yang ketiga penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas, yang terakhir penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan sebagainya. Selanjutnya, kompensasi kerugian vertikal. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Hal ini dikenal dengan kompensasi kerugian secara vertikal. Selanjutnya, kompensasi kerugian horizontal yaitu perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha. Dalam arti luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Next. Saat terhutang pajak yang digunakan adalah menganut self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak penghasilan dengan norma penghitungan pajak penghasilan terdiri atas yang pertama norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas peredaran brutonya setahun kurang dari 4 miliar 800 juta. Yang kedua, norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Next. Syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberi tahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka presentasi yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Yang ketiga, khusus untuk wajib pajak, orang pribadi penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang terakhir, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Next. Ini adalah merupakan contoh soalnya. Wajib pajak badut status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi, sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Next. Maka, hitung PPh terhutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan jika yang pertama, penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto. Yang kedua, penghasilan neto sebagai notaris di Jakarta adalah 38% dari penerimaan bruto. Yang selanjutnya, penghasilan neto sebagai notaris di Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Maka, dapat kita simpulkan atau jawab penghasilan neto sebagai dokter 40% dikali 340 juta sama dengan 136 juta. Penghasilan istri 38% dikali 160 juta yaitu 60.800.000 rupiah. Penghasilan istri yang selanjutnya 35% dikali 80 juta. Maka hasilnya 28 juta. Maka jika dijumlahkan hasilnya dari penghasilan istrinya yaitu ataupun penghasilan neto 196.800.000 rupiah.
Next. Penghasilan selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wajib pajak 54 juta, status kawin 4,5 juta, tambahan istri bekerja 54 juta, 3 anak ini dikali dengan 4,5 juta menjadi 13.500.000 rupiah. Maka jumlahnya 126 juta. Penghasilan kena pajaknya yaitu 70.800.000 rupiah. Selanjutnya PPh terhutang. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 20.800 sama dengan 3.120.000. Maka hasilnya setelah dijumlahkan yaitu 5.620.000 rupiah. Next. Oke, sekian hasil presentasi saya. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera.